hidup ini ada dua hal yang perlu kita bersihkan, yakni jasmani dan rohani kita. Jasmani kita bersihkan noda-noda kotoran yang melekat pada diri kita dengan air, sedangkan rohani kita bersihkan dengan cara memperbanyak berzikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada 4 hal yang perlu kita bersihkan dalam jiwa kita. Yang pertama, iksilu bilisanika bizikri ilallah. Bersihkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini adalah karunia Allah yang sangat besar, peranannya sangat besar dalam kehidupan kita. Tentu jika kita mampu mengontrol lisan ini dengan baik, insyaallah kita akan selamat, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi jika kita tidak mampu mengontrol lisan ini, maka bisa jadi lisan inilah yang membuat kita celaka di akhir kelak nanti. Maka dari itu salah satu cara mengontrol lisan kita agar mengeluarkan kata-kata yang baik, agar mengeluarkan kata-kata yang indah didengarkan orang lain, maka senantiasa lisan ini berzikir kepada Allah. Ingat Allah kapan dan di mana saja kita berada. Dengan mengingat Allah, insyaallah lisan ini akan mampu kita jaga dari segala perkataan-perkataan yang kotor, sehingga lisan ini tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik, kecuali kata-kata yang indah, kecuali kata-kata yang enak didengarkan oleh orang yang lain. Maka dari itu, marilah kita bersihkan lisan kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, maka hati kita akan senantiasa merasakan ketenangan. Yang kedua yang perlu kita bersihkan, yakni iksilu qulubuka bittaqwa ilallah. Bersihkan hati kita dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah pemimpin dari anggota badan kita. Jika hati kita baik, seluruh anggota badan kita akan ikut baik. Tetapi jika hati kita buruk, maka seluruh tingkah laku kita yang ada dalam diri kita akan ikut buruk. Maka dari itu, bersihkan hati kita dari segala hal-hal yang kurang baik dengan cara bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. InsyaAllah hati yang baik, hati yang tenang akan senantiasa mengakui bahwa kita diawasi Allah, sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, karena kita yakin Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas segala perbuatan yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, iksilu dzunubaka bittauba ilallah. Bersihkan dosamu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa, maka dari itu Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Kemudian yang terakhir, iksilu wajhaka bil wudu. Bersihkan wajahmu dengan air wudu. Wajah ini merupakan anggota badan yang sering dipandang oleh orang lain. Maka jangan cuma memfokuskan wajah kita membersihkan dengan sabun, akan tetapi bersihkan wajah kita dengan air wudu. Kita tahu air wudu ini akan memberikan energi positif. Kita akan mampu menjaga diri kita dari segala hal-hal keburukan berkah dari wudu kita. Orang yang beriman yang senantiasa berwudu, dia senantiasa mengerjakan hal-hal yang positif. Dia senantiasa mengerjakan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjaga dari dosa. Orang yang senantiasa berwudu, insyaallah di akhir kelak nanti air wudu yang dia gunakan karena niatnya untuk menjaga diri dari segala perbuatan maksiat, insyaallah air wudu itu akan menjadi saksi sehingga dia akan terselamatkan dari siksa yang pedih di akhir kelak nanti.
Kita tahu sahabat Bilal, beliau adalah sahabat yang tidak pernah lepas dari yang namanya wudu, sehingga Rasulullah SAW berpesan, apa amalan yang engkau lakukan wahai Bilal sehingga saya mendengarkan sandal kamu sudah ada di surga? Apa kata Bilal? Amalan yang saya sering kerjakan yakni wudu, tidak pernah lepas yang namanya wudu. Sehingga dengan berwudu dia senantiasa melakukan ibadah kepada Allah. Dengan berwudu dia senantiasa terjaga dari segala dosa dan maksiat. Ketika wudunya batal, dia langsung berwudu dalam rangka untuk dekat kepada Allah, dan dengan wudu itu agar dia terhindar dari segala dosa dan maksiat. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersihkan rohani kita. Insyaallah dengan bersihnya rohani ini hati kita pun akan bersih, pikiran akan bersih, semua anggota badan kita akan bersih, sehingga kita akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya orang-orang yang mensucikan dirinya itulah orang-orang yang beruntung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.